diajar, suka semuanya. Itu belum takwa tuh. Larangan dikerjain, perintah dikerjain. Itu namanya belum takwa. Ada lagi Islam tara, nggak pernah, ya, nggak pernah nyolong, nggak pernah judi, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, sama juga itu mah. Nggak kerjain semuanya. Itu belum takwa. Yang takwa itu perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Begitu. Kemudian alladzi ja'ala, dan Tuhanmu juga yang telah ja'ala ay khalaqa, menciptakan, lakumul ardo, buat kalian bumi, firasya, sebagai apa di sini firas, yaitu ay bisaton, permadani, yaftarisu, yang bisa kamu gelar di atasnya itu untuk bercocok tanam, tinggal di atasnya, rata bumi ini. Begitu. Walaupun ada gunung, tapi ada dataran yang rata, yang bisa yaftarisu, kamu tinggali. Di samping menciptakan bumi, wassamaa, dan Allah juga menciptakan 7 lapis langit, ay sukupan, sebagai gentengnya, binaan ay sukupan, sebagai gentengnya. Kata-kata sama dalam tafsir Sawi dikatakan tibakon, yaitu semacam kayak tingkatan, bil ijma, secara keseluruhan al ayat. Wa baina kulli sama'in, dan jarak antara langit pertama dan langit berikutnya khamsu mi'ati amin, 500 tahun perjalanan. Nabi Mi'raj tembus ke atas 7 lapis langit. Jarak langit satu ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Kita mau nyampe udah gitu. Wasamkuha kadzalik, dan tebalnya langit begitu juga, jarak 500 tahun tebalnya langit tuh. Tebalnya langit berapa tebalnya? 500 tahun perjalanan. Gitu. Wal awwalu, sedangkan langit yang pertama, min maujin makfufin, tebalnya 500 tahun tadi, terbuat dari ombak yang dibekukan. Ombak tuh, ombak dibekukan, diciptakan jadi langit, tempat turunnya hujan. Tebalnya 500 tahun perjalanan. Wathaniyatu, sedangkan langit yang kedua, min marmaratin baydha, dari marmer yang berwarna putih. Marmer keras gak? Tebelnya 500 tahun. Anehnya enggak niblak ke bawah ya. Apa tiangnya itu? Tanpa tiang lagi. Wasalisatu, dan yang ketiga, langit itu diciptakan min hadidin, dari besi. Besi keras. Tebelnya itu 500 tahun besi. Luar bajaringan deh sekarang. Tapi enggak jatuh. Besi yang begitu keras, 500 tahun tebalnya itu besi. Warabi'atu, dan yang keempat, min nuhasin, dari tembaga. Langit yang kelima terbuat dari tembaga, min nuhasin. Itu tebalnya sama, 500 tahun juga perjalanan. Wal khamisatu, dan langit yang kelima, min fiddatin, terbuat dari perak. Perak tebalnya pun sama, 500 tahun perjalanan. Wasadisatu, dan langit yang keenam, min dahabin, dari emas. Nah enak nih, yang tinggal di langit 6 Nabi Musa, dia menguasai emas tuh, diperintahkan Allah tinggal di sana. Nabi Musa, Nabi ketemu waktu Isra Mi'raj di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Itu terbuat dari emas. Jadi kalau kita gompalin dikit, masih banyak emas Allah. Freeport ya kecil, emas Allah tebalnya berapa? 500 tahun perjalanan. Kalau diambil aja ya sebongkan dikit, luar biasa. Dan anehnya enggak jebol ke bawah itu langit yang begitu tebal. Kemudian yang ketujuh, wasabi'atu min zamratil khadra, dari jamrut. Ada batu jamrut ya, warna hijau, mahal juga itu teh jamrut. Itulah dia kekayaan Allah.
Freeport mah nggak ada sekuku-kukunya kalau dibandingkan dengan emas milik Allah. Itulah yang dapat kita temukan di tafsir Sawi. Kembali kepada kitab Irsyadul Ibad lagi. Kemudian Allah menciptakan setiap itu, wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah pun turunkan dari langit, maksudnya langit bumi, yaitu yang terbuat dari gumpalan ombak yang dibekukan tadi. Air diturunkan ke bumi. Fa akhraja bihi, maka keluarlah dengan hujan tadi min anwa'is samarat, dari bermacam-macam buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kamu. Lihat tanahnya sama. Ustadz Yanto di belakang rumah punya tanah kebun dikit, 50 meteran. Nanam pohon duren, nanam rambutan. Kalau duren yang tanam, apa yang tumbuh? Duren. Padahal sama nggak tanahnya? Sama. Gak usah jauh-jauh dah. Rambutan Ropiah sama rambutan yang asem, satu tanaman tuh, satu tanah, paling jarak dari Pak RT ke saya. Ini rambutan Ropiah, ini rambutan yang asem. Begitu naik berdua, ketukar gak tuh rasanya? Ketukar gak? Enggak. Yang manis tetap manis, yang asem tetap asem. Padahal satu tanah. Luar biasa. Dari mana tuh? Hujan turunnya. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan jadikan Allah andada ay syuraka'a, serikat yang lain. Di samping nyembah Allah juga masih juga pakai yang lain, masih juga ikutin Tuhan yang lain, Tuhan jimat dan sebagainya. Fil ibadati, di dalam ibadah. Dah kalau udah nyembah Allah nggak usah pakai pasang-pasang ancak, dah tuh nggak usah, dah karena Allah Ta'ala minta buat ngusir hujan hajatan, kasih pawang sampai 10 juta 5 juta, jangan. Mendingan yang 5 juta sedekahin ke masjid-masjid dan paroin buat yatim. Insya Allah biarpun hujan tamu tetap banyak. Kenapa? Berkah sedekah tadi. Orang kan hajatan ngusir hujan, kenapa? Takut nggak ada tamu. Nah sekarang kalau hujan tamu tetap banyak, enak gak begitu? Enak. Begitu, daripada kasih pawang hujan, mendingan sedekahkan yang 5 juta tadi buat masjid separoh dan buat kegiatan taklim atau buat yatim. Ntar Allah uji, hujan juga, deres lagi, tapi tamu tetap jublok. Begitu. Ketimbang nggak hujan sepi, nggak enak. Gitu masalahnya. Jangan tak hujan, jangan pakai gitu-gituan. Kemudian wa antum ta'lamun, dan kamu tahu, paham, annahul khaliqu, bahwasanya dialah yang menciptakan, wala yukhlaquna, dan Allah tidak diciptakan. Wala yakunu ilahan, dan gak mungkin menjadi Tuhan illa man yakhluqu, melainkan yang menciptakan. Yang mencipta namanya Tuhan. Kalau yang gak mencipta itu makhluk namanya. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, barang siapa yang gak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna, maka kami yakin sungguh akan mempersiapkan lil kafirina, bagi orang yang tidak percaya kepada kami, kata Allah, sa'ira, yaitu api, ainaron syadidatan, api yang sangat panas, yang pedih. Wa akhraja Muslimun, telah mengeluarkan sebuah hadis siapa? Imam Muslim, an Umar bin Khattab, dari khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya karisma. Kalau dia lewat sebuah gang, di ujung ada setan. Setan nggak berani lewat gang situ, muter jauh. Kalau kita di sana ada kuntilanak, kira-kira kuntilanak menjauh nggak? Nyamperin.
Beda tuh. Diketawain lagi apa tadi? Beda. Umar bin Khattab, setan berpapasan, setan nggak berani. Langsung berhadapan, muter, cari jalan yang lain. Makanya jangan suka bilang, Umar laknatullah, jangan. Itu paham yang benci sahabat, salah. Siapa kita? Kita nggak ada apa-apanya. Jadi kalau pengen benar yang bagus keimanan kita, cinta keluarga Rasul dan cintai para sahabatnya. Jangan melaknat sahabat. Bukan ajaran sunnah wal jamaah orang yang membenci sahabat. Kepada keluarga Nabi apalagi begitu. Kemudian qala, apa katanya? Bainama nahnu, beliau berkata Sayyidina Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami bareng-bareng bersama Rasulullah, dzata yaumin, suatu hari, tiba-tiba, kalau idza kan apabila pakai alif, tiba-tiba, bahasa kerennya sekonyong-konyong, tala'a alaina, muncul datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki, ternyata itu malaikat yang menyerupai manusia. Syadidu bayadin, sangat putih, bayadisyab, dan sangat putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'ri, dan hitamnya sangat banget, bajunya putih, rambutnya sangat hitam, seperti jamaah kita kebanyakan masih hitam rambutnya nih. Ya PT ya, alhamdulillah. La yura alaihi asarus safari, enggak kelihatan bekas-bekas tanda dia berjalan jauh. Kalau orang perjalanan jauh kan ada keringat gitu ya, ada lusuh. Di mangga wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami pun seorang enggak ada yang kenalin tuh orang. Hatta, sehingga itu orang yang datang tadi yang ganteng cakep, jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk menghampiri Kangjeng Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia pun langsung mendekat dan nempelin dengkulnya ke dengkul Rasul. Lagi pendekatan tuh, ini Rasul, ini dia deketin gitu, sampai nempel tuh dengkul begitu, saking dekatnya. Ngaji begitu juga, Jibril tuh guru, Kang Rasul muridnya diberikan pelajaran. Ngaji harus datang, jangan pakai virtual, beda manfaatnya. Walaupun dapat pemahaman, tapi keberkahan nggak ada. Datang kayak gini nih, ya, berdekatan, langsung lihat face to face. Ini ajaran cara taklim menuntut ilmu. Harus datang ke tempat gurunya atau guru ada di tempat tersebut. Jangan pakai kirim virtualnya teh. Ya siap, nonton di virtual, kurang. Beda tuh, efeknya beda. Belum langkahnya dihitung satu langkah. Dan regensi yang blok pojokan Pak Agung tuh blok M tuh. Berapa langkah kira-kira tuh? 10. Longga-longga kali. Gitu. Dihitung langkahnya. Baik, kita lanjut. Setelah dempetin dengkulnya kepada Rasul, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian tamu tersebut meletakkan tangannya di paha Kangjeng Rasul. Ilmu nih, mau nyampe ilmu, saking kedekatan guru dengan murid. Gini, pegang ini nih, dengkul tempelin, terus tangan dia megang paha Rasul, begitu ya. Wa qala, dan bertanya tuh, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, tolong kasih tahu saya apa itu pengertian Islam. Qala faqala Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, al-Islamu, Islam adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah satu, kamu bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Jadi syahadat tuh Islam. Wa tsani, dan yang kedua, wa tuqimus shalah, yang kedua adalah kamu menunaikan sholat. Wa tsalisatu, dan yang ketiga, wa tu'tiz zakah,
dan kamu mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dari harta kita ambil 2,5%. Andaikan 1 juta, Pak Hasim, zakatnya berapa? 25.000. Kalau umpama uang kita 10 juta, berapa tuh? 250.000. Kalau 100 juta, Pak Tris, berapa? 2,5 juta. Kalau 1 miliar, berapa? 25 juta. Makin banyak kan, tapi sisa uang kita masih banyak, dikit yang dikeluarkan dari zakat tadi. Cuman kadang-kadang daripada zakat mendingan buat debit aila begitu. Debit aila dijajal, dapat 3 bulan tabrakan padi. Akhirnya nggak keambil, duit habis, barang habis karena keluar nggak mau bayar zakat begitu tuh. Dah waktu zakat keluarin zakat. Kita lanjut dan berikutnya watasuma sauma Ramadan watasuma Ramadan, dan juga yang keempat Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Watahujjal baita, dan kemudian yang kelima Islam adalah pergi haji ke Baitullah. Inistata'ta, jika memang mampu kamu, ilaihi sabila, di dalam membayar perjalanannya, pulang pergi sama nyisain duit buat makan anak di rumah. Kalau bisa pulang pergi berdua laki bini, cuman buat di rumah nggak ada, belum wajib. Sehingga kalau kita zaman sekarang ada nih, bayar haji dulu, pulang haji nyicil, ada yang gitu tuh sistem, belum wajib, jangan maksain. Ntar pas kita nggak bisa bayar, kena bunga. Nah, bermasalah tuh. Jadi nggak usah kita tergiur, dah berangkat dulu. Yang penting ada uang 10 juta, nanti sisanya cicil. Itu namanya belum mampu. Ya, jangan maksain, jangan. Ya, ntar pulang-pulang kan jual mobil. Gara-gara kita bayar bunganya. Begitu, jangan. Kemudian Nabi ditanya lagi yang berikutnya. Qala sadaqta, kata malaikat, benar engkau. Qala fa'ajibna, berkata para sahabat, kami kaget lahu dengannya. Yas'aluhu, dia yang nanya itu tamu, wa yusaddiquhu, tapi dia yang ngebenerin. Sadaqta Muhammad, apa itu Islam? Islam begini, benar ente. Dia yang nanya, dia benerin. Kan pada bingung tuh. Kemudian qala fa'akhbirni, orang tersebut nanya lagi, tolong kasih tahu saya anil iman, tentang iman. Apa itu iman? Qala, Rasul menjawab, antu minabillah, bahwasanya kamu beriman percaya kepada Allah. 1. Wa malaikatihi, yang kedua percaya kepada malaikat. Wa kutubihi, yang ketiga percaya kepada kitab-kitab. Wa rusulihi, dan percaya kepada Rasul. Wal yaumil akhiri, dan percaya kepada hari akhir. Wa tu'minu, dan wa tu'mina bil qadari, dan percaya kepada hari akhirat. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Percaya kepada hari pembalasan. Percaya kepada qadar dan takdir, itu termasuk rukun iman. Yang enggak percaya takdir, keimanannya ada yang koslet. Jadi iman pada Allah, 2 pada malaikat, 3 pada kitab, 4 pada Rasul iman, kelima percaya pada hari kiamat, yang keenam percaya kepada takdir. Semua ditakdirin. Pemilihan RT, yang jadi RT bro, saya nyalonin Baidawi Bronto Laras, yang kepilih dia, jangan keki sayanya, si Bronto bisa apaan dia tuh. Kalau udah begitu hasut tuh, timbulnya hasut, udah gak bagus. Umpama ya Ustadz Yadi kawin lagi, kemudian dapat janda kaya, yang biasa deket Hajianto kesel, nah si Yadi paling dia mau nguras hartanya nih, hasut tuh namanya tuh.
Begitu takdir susah ditentukan. Semakin kita benci sama orang yang dapat nikmat, semakin jauh kita daripada kebenaran. Ya ada kesal mulu sama orang, nggak akan ada habis-habisnya. Hanya keikhlasan. Ya udah deh, emang udah jodohnya dia, emang udah dia dapat pangkat RT, pangkat RW, udah dah, memang belum pilih orang, udah ikhlasin. Kalau nggak ikhlasin, kita sampai kiamat susah hati. Nggak bakalan ketemu tuh, ikhlasin. Ya, namanya Pak Pungkas dipilih jadi RW, saya nyalonin. Yang kepilih Pak Pungkas bukan Bedawi, jangan kesel. Kenapa? Emang udah takdir Allah, dia mesti jadi RW. Tuh takdir tuh. Orang yang nggak kenal takdir, maka dia keimanannya ada yang koslet. Salah satu kabelnya, begitu. Ibu-ibu dipilih, Ibu Bu Ainun, jadi ketua majelis taklim. Ya Ibu Rodeme jangan kengki. Kenapa? Emang udah takdir Allah, Ibu Ainun kepilih jadi ketua majelis taklim. Ontong pada begitu apa? Buang sifat hati jelek, degib, orang tahu degib. Ya, pengennya dia baik, yang jadi jangan. Dah, tandain sampai situ, pindah ke kitab lain. Tandain halaman 3 buat bacaan bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni al ihsan. Jadi takdir dari Allah. Qala Jibril bilang sadaqta, engkau benar hai Muhammad. Takdir orang dapat nikmat, kita mesti akuin emang itu pilihan Allah. Kita mungkin masih kurang sedekahnya, kurang berhubungannya dengan manusia lebih baik lagi. Udah, nggak usah kesel. Ya, Pak Agung jadi DKM Masjid Al Mukhlisin umpamanya. Saya nyalonin umpama nih Pak Agung Mukhlisin, calonnya Pak D2 Baidawi Tafsir, calon ketua DKM. Pak Agung ketua DKM nyalonin 2 orang. Kepilih Pak Agung. Saya keki, selama-lamanya saya akan hasut sama dia itu. Orang hasut nggak akan selamat dunia dan akhirat. Di dunia aja sempit dunianya. Ntar Pak Agung sini ketemu saya muter. Kenapa? Kesel mulu Pak Agung saya tuh. Paham gak ini? Bebasin hati. Kalau pengen kita dunia kita megah begitu. Tandain ya tadi halaman 3. Pindah ke kitab yang kecil. Halaman 12 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama dari bawah halaman 12. Faslun ab'adus salati sab'atun at-tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu was-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalatu 'alal ali fit tasyahhudil akhiri wal kunutu wassalatu wassalamu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Ini karena libur kita ngaji sampai jam 10 ya Pak Ditris. Keder. Beda ngaji mah mengaji sama nonton beda. Pengen nonton nih Pak Detris, mau berangkat nonton nih, ya sadali ginin depan rumah nih, gerimis mau nonton, gerimis, ntar gak kering, berangkat nonton, sampai di jalan hujan gede, ntar gak kering, gak dirasain tuh, giniin gerimis, agak kering, sampai jalan malah gede, terus berangkat nonton. Coba kalau ngaji, tangan dikeluarin, gerimis ya gede dah, nggak berangkat. Kenapa begitu ya? Ama kalau nonton mah kita nggak pernah ngantuk. Kalau ngaji lain. Paslun, guru nerangin, bermula mulai gitu nih. Terutama yang pojokan berarti ya, gitu nih. Tapi begitu teh sama kopi keluar, cengkar lagi pada. Kenapa? Kalau ngaji ada setan penggoda namanya wasnan.
bukan asnan, wasnan. Ini ngantuk, terutama sholat Jumat tuh. Jangan suka nyender Jumatan. Pasti ngelenggut. Jumatan. Kalau mau tengah-tengah, itu tengah-tengah. Baik. Intermezzo Patricia, intermezzo. Biar gak ngantuk ya, adik. Faslun pasal di dalam menerangkan ab'adus sholati, sunnat ab'ad. Bil ijmal secara global sab'atun, ada 7. Yang pertama at-tasyahhudul awwalu, tahiyat awal sunnat ab'ad. Berarti kalau kita lupa tetap sah sholatnya, cuman dia harus sujud sahwi. Contoh, dia lupa tahiyat awal sholat maghrib nih. Ustaz Yanto ngimamin maghrib rakaat kedua nih, mestinya kan dia bangun Allahu Akbar gitu kan ya. Kelupaan, bisa nggak orang lupa? Langsung bangun Allahu Akbar. Kalau udah begini makmum pasti pada cerewet, subhanallah, cuekin karena udah diri. Kecuali baru begini nih, Allah, subhanallah, baru nggak apa-apa tuh. Kalau udah diri begini nih, subhanallah, terusin. Kalah sama makmum. Saking banyak yang negor, subhanallah, sampai ada yang lepak pantatnya, subhanallah. Dia duduk lagi, begini, batal sholat jamaahnya semua. Batal tuh. Terusin, cuma ntar ditambal dengan sujud sahwi, termasuk kunut. Sujud sahwi kalau ditinggalin, sami Allahu liman hamidah, mesti gini kan, dia langsung sami Allahu liman hamidah, langsung sujud Allahu Akbar. Kalau jidat udah nempel, jangan bangun. Tapi kalau begini, Allah, subhanallah, kan belum nempel nih, bangun lagi nggak apa-apa. Jadi 2 yang pokok tuh. Ab'ad adalah duduk tahiyat awal dan baca kunut. Dalam Imam Syafi'i, kunut termasuk sunnat ab'ad. Baik, kita lanjut. Al-awwalu at-tasyahhudu, yang pertama tasyahud awal. Itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau kelupaan tetap sah sholatnya, hanya ntar ditambal dengan sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduknya itu pun sunnah. Ya, qu'ud sholat awal, duduknya sunnah juga. Berarti bacaan tahiyat awal sunnah, duduknya pun sunnah. Wassalatu ala nabi, dan sholat salam kepada Kangjeng Rasul pada tahiyat awal juga sunnah. Ya, jadi kalau tahiyat awal cuman sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung diri Allahu Akbar, nggak wal ali. Yang wal ali ntar di tahiyat kedua, begitu. Wassalatu alal ali fit tasyahhudil akhiri, dan bacaan sholawat kepada keluarga Nabi disunnahkan pada tahiyat akhir. Kalau lupa maka mesti sujud sahwi. Jadi tahiyat awal itu harus tuntas bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lupa dia nggak pakai Allahumma sholli Muhammad, langsung diri mesti sujud sahwi. Jadi tahiyat awal sampai mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru diri. Kalau lupa baca sholawat, biarpun dia tahiyat, tetap kudu sujud sahwi. Begitu. Tetap kudu sujud sahwi. Begitu Pak Detris. Kemudian wal kunutu, dan juga bacaan kunut. Wassalatu wassalamu, ya, bacaan kunut itu termasuk sunnat ab'ad. Kalau kelupaan mesti sujud sahwi.
Wassalatu wassalamu ala nabi, dan baca sholawat dan salam kepada Kangjeng Rasul dalam bacaan kunut itu juga termasuk sunnat ab'ad. Ya. Wa alihi wa sahbihi, pakai sahabat tuh. Jadi kalau umpamanya ngimamin pasona di Masjid Al-Mukhlisin baca begini, kunut baca, cuman pas wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wasallam, enggak pakai wa sahbihi, tetap kudu sujud sahwi juga. Di situ artinya apa? Jangan membedakan keluarga dengan sahabat. Sahabat mesti ikut ke dalam keluarga, keluarga ikut dengan sahabat, jangan dipisahkan. Jadi orang yang pemahaman ahli sunnah wal jamaah tidak mencela sahabat dan gak akan berani mencela sahabat. Kita cinta keluarga Rasul dan juga cinta kepada sahabat-sahabat Rasul, sampai dimasukkan namanya ke dalam doa kunut, mesti ke bawah. Kalau nggak ke bawah tetap kudu sujud sahwi gitu. Wa indal imamil baijuri, dan ketika kita lagi baca kunut yang bacaannya syar, yang jelek-jelek, maka tangannya begini nih, Imam Bajuri itu ke bawahin, seperti Allah berfirman gola wal waba wal fahsya, ya kan? Atau waqina syarroma qadait sunnah, begini nih, waqina kan syarro, kejahatan yang ditentukan kita giniin, kan yang baik-baik ke atas lagi. Kemudian dalam kitab besar wal afdalu huwal kunutul waridu, dan yang paling afdal bacaan kunut adalah al waridu, yang datang anin nabi, dari Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi rawahul hakimu, kunut yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, berarti sahih ini, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, baca wahwa, yaitu ikutin ya, Allahumma hdina fi man hadait, terus wa afina fi man afait, terus wa tawallana wa barik lana wa qina. Itu ternyata hadisnya sahih itu. Maka saya bingung, kunut subuh-subuh bid'ah. Ini dikatakan, dan yang paling afdol kunut adalah yang diriwayatkan Rasul, perawinya Imam Hakim dari Abi Hurairah. Allahumma hdini, asal itu Allahumma hdini menadait, itu kunut yang paling afdol. Jadi yang biasa baca kunut Allahumma hdini atau ibadina atau berjamaah, itu sumbernya dari mana? Hadis Pak D. Kuat. Siapa perawinya? Imam Hakim. Dari siapa? Abu Hurairah. Karena kita belum tahu hadisnya, begitu di debat, emang ada dalilnya? Iya ya, nggak ada ya. Ada dalilnya. Kuat ini. Yang cuman tetap kita hargai saudara kita yang nggak pakai kunut. Ada ikutannya Imam Hanafi. Buat yang kunut jangan keder. Tahu keder? Apa keder ya? Takut. Jangan takut. Tetap ya baca kunut, dan hadisnya kuat, perawinya Imam Hakim dari Abi Hurairah yang biasa kita baca. Lantas Pade, bagaimana kalau kita sholat di tempat yang enggak kunut? Kita ganti kunut yang pendek. Karena kunut indikator dua, memuji dan meminta. Minta dan memuji. Maka bisa kita ganti biar cepat keburu, ikutin. Ya Ghafuru, ighfirli, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kira-kira keburu gak tuh kalau gitu bacanya? Sholat imamnya nggak kunut karena dia mazhab Hanafi, kita makmum mazhab Syafi'i. Pak kunut pas dia sami Allah hamidah, langsung ya Ghafur ighfirli wa sallallahu, pasti keburu. Jangan baca al-Muhdina, ketinggalan ntar kita. Tuh, tetap baca kunut. Sah. Imam nggak kunut, makmum kunut sah. Atau kebalikannya, imam kunut, makmum nggak kunut, tetap sah. Yang biasa kunut, biarpun berjamaah,
di tempat yang enggak kunut tetap pakai kunut dan tidak akan rancu salatnya, tetap sah dua-duanya. Jelas? Kunut dalam sabda Nabi katakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, bacalah doa kunut. Referensi kitab Sulamut Taufik. Cuman tadi nggak bawa kitabnya. Sekian, terima kasih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Niwadaraji ya Rasulullah, ya Rafi Ashani wadaraji ya Rasulullah, salamun ya Rafi Ashani wadaraji ya Rasulullah, ya Rafi Ashani wadaraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.